Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, buat yang minta kami bahas soal timnas U16 yang menang lawan Singapura U16 3-0, mungkin kalian udah nonton sendiri kali ya gimana permainan timnas U16 asuhan Nova Arianto. Kalau pendapat kami pribadi, permainan timnas U16 memang belumlah sempurna. Wajar jika masih banyak kesalahan, sebab mereka ini kan masih anak-anak, usia 14, 15, 16. Tentu ini kan masih masa transisi. Tapi jika kita bandingkan ya dengan cara main timnas U20 asuhan Indra Syafri, jelas tim ini lebih baik ya dibanding U20. Secara permainan udah ada organisasinya, meskipun kalau kata Bung Onono, ya kan lawannya cuma Singapura, wajar menang 3-0 itu kata dia. Tapi dia lupa ini kan cuma 16 loh, U16. Yang kalau dibandingkan dengan U20 ya permainannya jauh lebih baik ini dong. Ini juga banyak banget nih, ada beberapa komentar atau kritikan dari orang-orang yang ngakunya analisis bola atau pengamat bola katanya, yang mengomentari permainan timnas U16 dan bilangnya permainan timnas U16 ini masih gerasak gerusuk, pergerakan bola kurang padu dan lain-lain. Itu kata mereka loh ya, kata orang-orang yang ngakunya si football analyzer alias pengamat bola katanya. Tapi kalau pendapat kami pribadi, apa yang ditampilkan anak asuh Nova Arianto ini justru malah ada wujudnya dibandingkan U20. Dari cara main pun mereka ini ada tipikalnya, cepat dan keras. Aliran bola pun mulai tertata loh ya. Ini kuncinya itu adalah Fandi Ahmad di lini tengah ini benar-benar bisa ngatur ritme loh. Di lini belakang pun pertahanan kami pikir cukup solid ya. Matt Baker ini mampu mengkoordinir lini belakang pertahanan timnas. Makanya agak heran, agak aneh aja gitu loh. Kalau ada orang yang ngakunya pandit sepak bola ataupun analiser sepak bola, tapi kok malah menjatuhkan mental para pemain timnas. Apalagi ini cuma usia 16 loh. Kita itu harus mengapresiasi loh kerja keras dari para pemain U16. Bisa menguasai 60% permainan bola pun ini cukup luar biasa dengan usia U16 gitu kan. Tapi paling tidak Nova Arianto ini bisa menemukan bakat-bakat yang mungkin gak bisa ditemukan oleh pelatih-pelatih yang lain. Atau mungkin bisa mengasah pemain-pemain yang di awalnya itu mungkin dianggapnya nggak bisa berkembang, tapi di bawah Nova Arianto bisa berkembang. Apalagi yang menjadi sorotan adalah Fabio Aska ya. Ini kan menjadi sorotan banget dengan lemparan jauhnya. Mungkin bisa dibilang 3 generasi timnas ini ada semua nih pelempar jauh nih. Senior ada Arhan, U20 mungkin ya, U20 22 mungkin ada Robi Darwis ya. U16 sekarang ada Fabio Aska. Ini kan kepintaran tersendiri dari Nova Arianto. Kalau mereka bilang Nova Arianto ini nggak punya ciri khas, cuma ngejiplak gaya permainan Sintayong. Lah emang apa salahnya kalau ngejiplak permainan Sintayong? Kan toh hasilnya juga bagus kan? Dapat tuh dicatat aja, ini tuh pertandingan perdana loh buat anak-anak U16 ini. Jadi kalau masih grogi itu hal yang wajar loh buat kami. Nah, lawan selanjutnya adalah Filipina, dan kita nggak bisa nganggap remeh Filipina ya, meskipun kita masih di atas Filipina, tapi kan ini di usia U16. Makanya kita akan lihat di laga kedua lawan Filipina ini akan seperti apa permainan timnas. Apakah masih akan seperti itu? Harusnya sih enggak, harusnya udah mulai nggak grogi lagi sih, dan harusnya lebih baik lagi. Sementara di timnas senior AFF sendiri, Sintayong sih sudah mengklarifikasi ya, nggak akan memakai satupun pemain timnas senior saat ini ya, khususnya yang diaspora. Seluruh pemain diaspora yang ada di timnas senior saat ini tuh nggak ada yang dipakai di ajang AFF. Yang akan dipakai Sintayong hanyalah pemain lokal dan pemain timnas U20. Meskipun Erick Thohir ini meminta pada Sintayong agar mencoba para pemain asuhan Indra Syafri di timnas U20. Tapi kan ini terserah Sintayong. Maka udah jelas ya, jika di AFF nanti jangan berharap ada nama-nama seperti Jordi Amat, Jay Ijes, Elkan Bagot, Justin Habla dan lain-lain. Itu dipastikan gak bakalan ada di AFF.
Tapi patut dicatat loh ya, Sintayong sendiri belum memberikan statement apapun. Apakah akan pakai semua pemain lokal atau ada dengan naturalisasinya? Yang dimaksud naturalisasi di sini, mungkinkah pemain-pemain naturalisasi di Liga 1 itu akan dipakai atau enggak, seperti Stefano Lillipali atau yang lain ya, sebab ini cuma AFF. Makanya kalau prediksi kami, kalaupun nanti di AFF ini pakai pemain lokal, pasti ada deh pemain naturalisasinya, meskipun kita udah pasti ya nggak akan melihat Justin Hubner dan kawan-kawan di AFF. Tapi kalau kami pribadi nih ya, kami tuh inginnya Sintayong ini mencoba Jens Reven dan juga Maurizio Hinoke di AFF sebagai pembuktian aja nih, khususnya juga buat Jens Reven nih. Apakah ketika ditanganin Sintayong, Jens Reven akan lebih bagus ketimbang saat ditangani Indra Syafri? Kalau misalnya lebih bagus, berarti kan memang ada yang salah dong dengan cara melatih Indra Syafri. Kenapa Jens Reven di klubnya gacor, ketika di timnas U20 malah melempem? Buat Jens Reven sendiri, tahukah kalian, Jens Reven saat ini umurnya tuh baru 18 tahun loh ya. Tapi dia ini menjadi satu-satunya pemain muda, pemain termuda yang juga bisa disebut pelatih. Kok bisa jadi pelatih ya? Sebab Jens Reven resmi mendapatkan lisensi UEFA sebagai pelatih. Ini sih benar-benar nyindir nih pelatih-pelatih lokal yang ada di Indonesia. Udah pada dedengkot, udah pada bangkotan, tapi lisensinya jangankan UEFA, AFC Pro aja mereka belum punya. Selamat ya buat pemuda asal Bandung ini. Nah, buat yang nanya, Bang bener nggak kata channel Anu STY katanya mau ngelatih timnas Korea Selatan? Ya tanyalah sama channel Anu, dapat info dari mana gitu kan. Bukan gitu, gini loh kami jelasin. Federasi Sepak Bola Korea emang ingin ngebajak Sintayong dari timnas Indonesia. Tolak ukurnya adalah dengan pemain sekelas Indonesia, Sintayong bisa bawa prestasi buat timnas Indonesia. Salah satunya lolos round 3, 2 kali Piala Asia. Gimana kalau pakai pemain sekelas Korea gitu loh, pemikiran Federasi Korea. Kalau Sintayong ngelatih Korea dengan pemain Korea, mungkin bisa jadi juara nih timnas Korea. Makanya Federasi Korea ini mencoba merayu Sintayong agar nggak perpanjang kontrak atau tanda tangan kontrak di PSSI atau di timnas. Lah, katanya Sintayong udah tanda tangan kontrak, udah perpanjang kontrak. Kok sekarang ngomongnya belum tanda tangan kontrak sih? Gimana sih? Oke deh, kami jelasin kronologinya. PSSI memang sudah menyiapkan dan menyodorkan klausul perpanjangan kontrak pada Sintayong. Tinggal ditandatanganin aja sama Sintayong. Bahkan Sintayong pun mengaku udah ditawarin, tapi kan kata Sintayong ada yang namanya e-sign atau tanda tangan secara online, jadi bisa dilakukan kapanpun. Ketika itu Sintayong ini lagi sakit di rumah sakit, makanya dia belum bisa tanda tangan. Dan sekarang Sintayong lagi pulang ke Korea ya, jadi belum bisa tanda tangan untuk perpanjang kontrak. Selain itu juga Sintayong ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa belum juga memperpanjang atau tanda tangan kontrak di timnas ya. Ternyata dalam klausul perpanjangan kontrak Sintayong yang diberikan oleh PSSI sampai 2027 ini ada target-target yang menurut kami loh ya, ini di luar nalar deh. Target apa sih itu? Yang pertama, lolos ke putaran final Piala Dunia, yang artinya harus lolos round 3. Yang kedua, minimal ke semifinal Piala Asia Senior. Yang ketiga, lolos Olimpiade. Yang keempat, emas atau juara SEA Games. PSSI cuma ngasih keringanan satu, yakni AFF. Lu nggak juara nggak apa-apa, jeblok juga di AFF nggak apa-apa. Tapi yang lainnya lu harus berprestasi, itu loh yang kami tahu dari sumber PSSI dengan isi di dalam klausul perpanjangan kontrak Sintayong ya. Jadi udah jelas ya, bukan berarti Sintayong akan melatih Korea Selatan loh ya. Cuma Federasi Korea Selatan memang berminat atau berniat ingin membajak Sintayong dari timnas. Tinggal tunggu keputusan Sintayong aja. Kalau Sintayong memilih tanda tangan kontrak di PSSI, ya otomatis Federasi Korea Selatan gigit jari. Bukan cuma Federasi Korea Selatan sih, tapi Toel dan pasukannya pun gigit jari.
Kita ke berita klub aja dulu ya. Borneo FC kembali meresmikan para pemain asing barunya lagi. Salah satunya adalah Jefferson Bahia. Tapi kok tiba-tiba video perkenalannya hilang ya di akun Instagramnya Borneo FC. Ini kenapa ya? Ini kehapus atau emang batal nih kesepakatannya? Bahia sendiri adalah seorang bek tengah asal Brazil berusia 32 tahun yang musim lalu main di Liga 2 Persia. Lalu juga ada yang satu lagi namanya Ronaldo. Hah? Bang Dodo? Bukan. Tapi yang ini Ronaldo Rodriguez, bek asal Brazil berusia 26 tahun yang main di Liga 3 Portugal. Kemana ya Bahia ini kok hilang postingannya ya? Sebab selain dua orang ini masih ada lagi namanya Gustavo Modesto nih, striker asal Brazil berusia 22 tahun yang juga siap diumumin. Yang musim lalu Modesto ini main di Liga 3 Brasil. Jadi fix ya Borneo akan pakai 8 pemain asing nih. Sebab yang udah ada aja itu ada Ronaldo, Berguinho, Ndua Rugira, Bahia kalau jadi Bahia ya, Modesto ditambah Hirose dan juga Taiki, berarti tinggal satu lagi. Dari Persib Bandung. Nah inilah alasan kenapa nggak ada satupun klub di Asia, ASEAN ataupun dunia yang nggak mau main di liga internasional seperti AFC, UEFA dan lain-lain. Sebab duit yang gede bertebaran di sana. Nggak gitu juga yang dimaksud duit gede, bukan duitnya yang gede, tapi uang yang banyak akan didapatkan tim-tim yang bermain di liga-liga internasional seperti Champions League, Eropa dan lain-lain. Seperti yang dialami Persib Bandung dan Madura United meskipun cuma main di ACL 2 dan ACL 3 dan belum main sama sekali, baru lolos ke grup aja, itu Persib dan Madura udah dapat duit loh dari AFC. Persib sendiri mendapatkan sekitar 300.000 dolar atau hampir sekitar 5 miliar rupiah. Ini belum main, baru lolos aja udah dapat duit 5 miliar loh Persib. Madura pun sama, dengan lolosnya ke babak grup ACL 3, Madura pun mendapatkan uang 170.000 dolar atau sekitar 2,5 miliar. Belum lagi ya, baru lolos ke grup aja nih ya, itu ranking liga dan ranking klub itu udah naik loh. Ini baru lolos ke grup aja itu udah naik, makanya bayangin kalau mereka ini main terus di babak grup, apalagi menangnya banyak, itu rankingnya akan naik berapa tuh. Ini ranking liga pun ketolong loh. Makanya wajar kalau di Liga 1 ini tim-tim ini ngotot banget, saling sikut lah ingin ada di posisi 1 dan 2 ya. Sebab itulah gak ada satupun tim yang gak mau ikutan di ajang internasional. Untuk lawannya sendiri Persib belum tahu ya, sebab drawingnya sendiri baru akan digelar nanti bulan Agustus ya. Sementara ini atau sejauh ini ya, udah 24 tim yang dipastikan ikut di AFC 2. Sisanya 8 lagi kali ya yang masih ditentukan dalam babak playoff. Untuk pemain asing sendiri, nah dengerin baik-baik ya, selain 6 pemain asing yang udah ada di Persib saat ini, Persib pun dipastikan memakai 8 pemain asing lo ya. Catat, Persib dipastikan memakai 8 pemain asing. Ini yang kami tahu dari manajer Persib Umu Muhtar setelah dia berkoordinasi dengan Boyan Hodak. Ya kalau kalian nggak percaya dengan ucapan kami, terserah, silahkan cari beritanya di internet. Sebab waktu kami mendapatkan berita itu, di sana pun banyak media lain yang meliput. Jadi menurut WHO, Persib nantinya nambah 2 pemain asing lagi. Yang satu ini dia itu belum pernah main sama sekali di Liga Indonesia. Tapi Boyan Hodak udah kenal sama dia. Nah lo siapa ya? WHO nggak mau bilang nih, katanya kalau dibilang pasti ketahuan nih. Soalnya banyak banget intel-intel di sepak bola. Nah yang satu lagi menurut WHO ini adalah slot Asia. Dia udah pernah main di Liga 1. Siapa menurut kalian? Silahkan tebak sendiri aja. Lalu kapan akan diumuminnya? Nanti tanggal 1 Juli. Bersama latihan perdana Persib ya. Jadi nanti akan diumuminnya pas latihan aja, kata WHO sih ngomong begitu. Tunggu aja 1 Juli. Di latihan juga dia udah ikut latihan kok, itu kata dia. Jadi udah jelas ya, Persib tetap akan pakai 8 pemain asing. Yang satu itu memang kami pernah bilang winger asal Eropa, dan itu memang
Beneran kan? Yang satu lagi emang dari Asia dan mungkin dia udah pernah main Indonesia. Siapa ya? Apakah Sato atau yang lain ya? Tunggu aja deh. Dari Madura United mengklarifikasi akan memakai jasa Pedro Montero yang sempat dirumorkan ke Barito. Pedro justru terpantau tengah negosiasi dengan Madura United. Nah, apakah ini akan terjadi? Nah, inilah yang sering kami bilang ya. Jangan selalu menyalahkan yang membawakan berita ataupun yang membuat berita. Kalau tiba-tiba orang yang sudah kami rumorkan atau yang dirumorkan itu nggak jadi bergabung ke klub tersebut. Sebab dalam dunia pertransferan sepak bola itu prosesnya nggak segampang itu. Meskipun pemain itu udah datang ke kantor klub itu belum tentu jadi lo ya, bisa batal lo ya. Makanya kalau kami bilang ini ada yang masuk akan masuk tapi nggak jadi, jangan bilang kami hoax, karena emang sistem pertransferan seperti itu kami jelasin lo ya. Dari Persija, Muhammad Ferrari justru terpantau ikut latihan bersama PSPS Biak. Ini artinya Ferrari menolak gabung ke Liga 2 bersama Bayangkara FC dong. Lah, kalau Ferrari bisa nolak, kenapa yang lain nggak bisa nolak ke Bayangkara FC? Ada apa ya? Kalau benar Ferrari ini ke PSBS Biak ya, otomatis lini belakang Persija ompong, benar-benar ompong. Ridho ke Persebaya, Hansamu ke Arema, terus juga Ferrari ke PSBS, Kudela katanya pensiun. Sisanya siapa? Akbar Arjunsa dan Dandi Maulana. Tapi tenang, Persija udah nyiapin kok 2 bek asing, yakni Renan Alves dan Victor Cardoso. Jadi untuk sementara ini ya, kalau kami lihat itu yang ada di Persija pemain asingnya untuk sementara ini ada Simic, Almeida, ada juga Matsumura, Renan Alves dan juga Victor Cardoso. Berarti tinggal 3 orang lagi atau 3 pemain lagi nih yang kurang nih. Apakah Gajos akan dipertahankan ataukah 3 orang ini baru semuanya? Ya, kita tunggu aja.